4 hari perjalanan menuju pulau paling barat Sumatera. Butuh waktu 3 jam untuk kami sampai di tempat ini. Perjalanan kami dimulai dari Lubuk Pakam yang berdekatan dengan Medan. Kami melewati Brastagi, Kabanjahe, dan sebelum Tiga Binaga kami menyempatkan diri untuk singgah di rest area Bukit Damai. Dari rest area ini kita dapat melihat Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak dari kejauhan. Dan landscape di sekitar sini sangat bagus teman-teman. Nah, seperti sekarang jalan lintas Sidikalang Banjahe ini adalah penghasil beras yang cukup besar. Daerah ini terkenal subur hasil dari muntahan lava Gunung Sinabung. Gunung Sinabung berdiri megah di Tanah Karo, Sumatera Utara. Telah tertidur ratusan tahun, gunung ini kembali aktif sejak 2010. Erupsinya mengingat manusia akan kekuatan alam yang luar biasa, sekaligus mengajarkan kewaspadaan dan kerendahan hati. Bagi masyarakat sekitar, Sinabung bukan hanya ancaman, tapi juga bagian dari kehidupan dan sejarah yang terus berjalan. Dari rest area kami melanjutkan perjalanan melewati Tiga Binaga. Lalu di Kutacane kami berhenti mengunjungi keluarga. Namun sebelum sampai di kota, kami menyempatkan diri untuk berhenti dan menikmati salah satu wisata. Di sini ada salah satu wisata di tepian sungai. Nah, sungainya ini sangat jernih dan bagus teman-teman. Waktu kami kesini masih tidak musim hujan, itu musim kemarau. Jadi airnya jernih sekali dan kami sangat menikmati di sini. Setelah menghabiskan beberapa jam di sini, kami bersiap-siap pergi dan perjalanan lanjut menuju Blangkajeren, menginap semalam di sini. Tidak sempat merekam momen orang tua kami saat mereka bertemu dengan teman lama yang dulu sebelum kerusuhan mengabdi bersama di Tanah Gayo. Keesokan hari kami melanjutkan perjalanan ke Rikit Gaib, di mana dulu orang tua kami mengabdi sebagai tenaga pengajar. Dari Blangkajeren menuju Rikit Gaib, jarak yang ditempuh sekitar 32 menit. Gaib adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gayo Luas, Aceh, yang berada di dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 900 hingga 1200 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini dikenal dengan udara yang sejuk, berkabut di pagi hari, dan cuaca yang relatif dingin, menjadikan tempat yang subur bagi pertanian. Nah, sebagian besar masyarakat Rikit Gaib adalah petani kopi Gayo yang menanam Arabica dan Robusta, dua jenis kopi yang telah dikenal luas hingga pasar internasional karena aroma dan citra rasa yang khas. Perbukitan hijau dan tanah vulkanik menjadi anugerah alam bagi kualitas kopi di wilayah ini. Namun, di balik keindahannya, Rikit Gaib menyimpan luka, pembabrakan hutan dan aktivitas pertambangan yang didorong oleh kebijakan pemerintah yang telah menyebabkan kerusakan alam yang serius. Hutan yang dulu menjadi penyangga ekosistem kini terancam, memicu banjir, longsor, dan hilangnya habitat satwa liar. Padahal bukit-bukit yang berlapis kabut, hutan lebat, dan hamparan kebun kopi yang menjadikan Rikit Gaib salah satu landscape terindah di Tanah Gayo. Jika alam ini terus dieksploitasi tanpa batas, maka bukan hanya keindahan yang hilang, tetapi juga masa depan masyarakat dan ekosistem. Termasuk salah satu pembukas daerah Batak. Namun ternyata bukan di daerah Batak saja ditemukan. Justru ini lebih banyak dari di daerah Gayo Luas, Pantan Cuaca khususnya ini. Ini tanpa ditanam, ini tumbuh sendiri, liar. Dan orang-orang sini juga sudah dari dulu ternyata mempergunakan andaliman ini untuk bumbu masakan. Ya, jadi ini sangat bagus. Namun di sini belum dipasarkan, masih dibagi-bagi gratis begitu sama orang-orang di tetangga. Sangat bagus. Lebih tajam mengapirnya lebih tajam dari yang ada di
Toba, Mangapir, Getir. Nah, beda ini. Ini yang agak muda, tapi kalau agak tua dia ada yang merah. Inilah dia. Ya, yang merah. Cuma hati-hatilah kalau panennya. Ini penuh dengan duri. Hati-hati. Ini mau kita bawa ke Medan ini. Beserta pohonnya. Mantap. Ketika saya menginjak air di bantaran sungai, rasanya menyejukkan jiwa. Seolah ini pertama kali terlahir dengan membuka mata lebar-lebar. Ditambah udara yang sejuk dan bebas polusi. Terik matahari di antara dedaunan justru memberi perlindungan, bukan ancaman. Inilah Rikit Gaib, dataran tinggi di Tanah Gayo, tempat kopi tumbuh menjadi nadi kehidupan. Di lereng-lereng bukitnya, petani menanam kopi Gayo, Arabica, dan Robusta. Kopi yang dikenal dunia, namun sering kali belum memberi kesejahteraan yang sepadan bagi penanamnya. Potensinya besar, tapi akses pasar, modal, dan teknologi masih sangat terbatas. Di balik harum kopi tersimpan kisah perjuangan, pendidikan masih sulit dijangkau, jarak dan ekonomi memaksa banyak anak membantu orang tua di kebun. Lapangan pekerjaan pun sempit, membuat generasi muda harus memilih antara bertahan atau merantau. Rikit Gaib adalah yang kaya, namun rapuh. Jika kopi dikelola dengan adil, pendidikan diperkuat, dan alam dijaga, maka tempat ini bukan hanya indah dipandang, tetapi layak menjadi rumah masa depan. Telah menghabiskan 2 malam di Rikit Gaib, kini kami melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya. Perjalanan kali ini akan menempuh waktu sekitar 3,5 jam. Tapi seperti biasanya kami akan berhenti di pertengahan jalan. Dari Rikit Gaib menuju Takengon, kami harus melewati satu jalur yang bisa dibilang cukup ekstrim. Jalan ini terkenal sepi, curam, dan penuh tantangan karena membelah perbukitan dan hutan lindung yang masih lebat. Aspal sempit, turunan panjang, dan tikungan tajam jadi teman perjalanan kami hari ini. Di setengah jalan, kami berhenti sejenak di rest area turunan. Bukan apa-apa, cuma ingin ngopi, tarik napas, dan nikmati sunyi. Angin pergunungan, suara hutan, dan secangkir kopi terasa cukup untuk mengisi tenaga. Perjalanan kami dilanjutkan sedikit lagi, sampai akhirnya menemukan sungai kecil yang jernih. Di sanalah kami mandi siang, makan seadanya, dan beristirahat. Hampir 2 jam kami habiskan di jalan, tapi rasanya tidak sia-sia. Sepanjang jalur menuju Takengon, pemandangan benar-benar memukau. Pepohonan tinggi, perbukitan hijau, dan jalan berliku membuat perjalanan terasa singkat. Alam Gayo selalu punya cara untuk membuat orang jatuh cinta. Namun di balik indahnya alam, kami juga melihat banyak tambang-tambang yang entah siapa pemiliknya. Hutan dibuka, tanah digeruk, seperti hal biasa di negeri ini. Pembangunan belum terasa merata, sementara alam terus jadi korban. Saya berharap suatu hari nanti ada pemimpin yang tegas, berani, bersih, dan benar-benar berpihak pada rakyat, melawan koruptor, berdasi, dan menjaga tanah Gayo ini. Tanah yang kaya, indah, dan seharusnya mensejahterakan orang-orangnya, bukan dijarah oleh para mafia. Akhirnya, 1 malam di tempat ini menginap, kami terus melanjutkan perjalanan 5,5 jam menuju kota Banda Aceh. Dan ikuti terus perjalanan kami menuju Pulau W dan tentunya Pulau Rubiah yang dinanti-nantikan.